Jangan bang. Mentok. Udah, 1, 2, tes. Udah maksimal. Bisa kita mulai? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga mungkin masyarakat terkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang yang juga merupakan public figure yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora atau nama aslinya Lestiana. Perlu saya sampaikan bahwa dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu dikatakan di situ kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, kekerasan fisik. Ini termasuk melanggar pasal 6. Kemudian kekerasan seksual. Kemudian kekerasan psikis. Dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga. Yang dialami oleh korban Lesti Kejora dalam hal ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini telah menerima laporan dari korban atas nama Saudari Lestiani atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Biliar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi beberapa hari yang lalu ya, terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09.47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit.
atas perbuatan tersebut, sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, diantaranya adalah saudari Novita Sari yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Lita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan, khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban, yang mana nanti hasil visum ini tentunya akan memperkuat terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atau pelapor, saudari Lestiani atau Lesti Kejora, ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi kepolisian sangat menyayangkan terjadinya kejadian kekerasan ini dan bersimpati terhadap korban. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena undang-undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, psikologis, seksual, dan latar anak, ada ancaman hukumannya. Dan ini kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta yang ada. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kami akan menyampaikan nanti perkembangan lebih lanjut manakala sudah ada update terbaru dari pemeriksaan, yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlapor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijadwalkan segera ya, Bapak Penyidik ya. Iya. Ancaman hukumannya akibat perbuatan ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama, kalau menyebabkan luka, sakit seperti yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini ancamannya 5 tahun penjara dengan denda 15 juta rupiah. Kemudian apabila lukanya itu luka mengakibatkan luka berat, itu ancamannya 10 tahun. Kemudian kalau mengakibatkan lebih di atas itu lagi sampai meninggal dunia, itu 15 tahun. Jadi untuk sementara ini ancaman hukuman yang diterapkan terhadap terlapor ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Terima kasih. Iya, sama gitu. Sama, di sini sama. Pak. Pak.
konfirmasi dikit bang. Kita semua sama kayak gitu. Anjing kabur lo ya. Woi kabur tadi. Makin kotor. Berarti ada dua, Mbak. Yang pertama, kalau seandainya menikah dan tidak. Kalau menikah, sebenarnya berarti Rizky Bilar ini akan lebih oke lagi dong, karena kan dibawa sama Lesti. Tapi enggak seperti itu. Jadi justru setelah menikah, mereka sedikit agak menurun dan justru malah bisa cerai. Oh, perceraian ya. Karena Kronologi dugaan KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penyanyi Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022. Berdasarkan dokumen laporan yang diperoleh Kamis, 29 September 2022, terungkap kronologi dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Pada Rabu, 28 September 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dan pukul 10 WIB, telah terjadi tindak pidana KDRT yang diduga dilakukan terlapor, Muhammad Rizky terhadap korban, bunyi surat laporan tersebut. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, demikian laporan tersebut. Lesti kemudian minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Permintaan itu membuat Rizky Bilar marah dan melakukan KDRT terhadap Lesti. Dalam surat laporan itu disebutkan Bilar mendorong Lesti, kemudian membanting dan mencekik sang istri. Sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang, demikian laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam laporan ke polisi itu disebutkan bahwa KDRT terjadi lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sehingga tangan kanan dan kiri, leher dan tubuh korban terasa sakit, bunyi laporan tersebut. Atas tindakan Bilar, Lesti lalu melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu malam, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP B23489/2022, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Menindaklanjuti laporan, polisi memastikan Rizky Bilar bakal dipanggil. Ya, pasti dipanggil. Kalau itu, nanti penyidik yang minta keterangan, kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis, 29 September 2022. Meski begitu, Nurma belum bisa memastikan waktu Bilar akan dipanggil lantaran laporan Lesti masih terus didalami oleh penyidik. Saat ini Lesti telah menjalani tes visum usai melaporkan Rizky Bilar. Semalam, kami harus visum dulu. Jadi untuk laporan kasus KDRT, ini wajib untuk menjalani tes visum, ungkap Nurma. Hasil visum tersebut kemudian akan dijadikan salah satu bukti oleh penyidik atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Bilar. Pasal sementara yang dikenakan kepada Bilar adalah Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU-PKDRT. Berita yang kedua. Lesti Kejora bawa dua saksi laporkan dugaan KDRT Rizky Bilar. Penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan suaminya, Rizky Bilar atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora membawa dua orang saksi. Siapa? Saksinya ada saudari N dan F, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dihubungi Detikcom, Kamis, 29 September 2022. Zulpan tak menjelaskan lebih lanjut soal siapa kedua saksi tersebut. Ia juga tak menjelaskan seperti apa kesaksian keduanya. Yang namanya saksikan tentunya yang melihat, mendengar atau merasakan, ucapnya. Laporan Lesti Kejora terregister dengan nomor LP B23489/2022 SPKT, Polres Metro Jaksel, Polda Metro Jaya, Rabu 28 September 2022.
Lesti Kejora menguraikan kronologi kekerasan Rizky Bilar yang ia terima dalam laporannya tersebut. Kekerasan yang dilakukan Rizky Bilar terjadi pada Rabu 28 September sekitar pukul 1.51 waktu Indonesia Barat. Pasangan selebritis ini cekcok ketika Lesti Kejora mengetahui perselingkuhan Rizky Bilar. Jadi awalnya ini, Rizky Bilar suaminya, ketahuan selingkuh di belakang Lesti Kejora, kata Zulpan. Lesti Kejora kemudian meminta Rizky Bilar untuk memulangkan dirinya kepada orang tuanya. Hal ini membuat Rizky Bilar murka. Setelah ketahuan suaminya selingkuh menurut laporannya Lesti ini lalu meminta dipulangkan saja ke rumah orang tuanya. Nah di situ Rizky Bilar ini emosi, menurut di laporannya, papar Zulpan. Rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora belakangan ini diterpa kabar tak sedap. Hal itu lantaran karir keduanya kerap dibanding-bandingkan oleh netizen. Rizky juga sering disebut menumpang hidup melalui istrinya. Ia pun berulang kali membantah tudingan tersebut. Hingga pada Kamis 29 September, Lesti Kejora melaporkan suaminya itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu dilakukan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami dari sang suami. Usai melaporkan Rizky, Lesti melakukan visum untuk membuktikan kekerasan yang dialaminya. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT. Semalam dia buat laporan, ucap Nurma saat dihubungi Kamis 29 September. Semalam kita harus visum dulu. Jadi, untuk laporan ini, wajib visum dulu, ucap Nurma. Rizky dan Lesti telah menikah sejak 19 Agustus 2021. Keduanya dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama dari gabungan nama mereka, yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Sebelum menikah, Rizky dan Lesti merupakan pasangan yang dijodoh-jodohkan netizen karena secara bersamaan mengalami putus cinta dari pasangan masing-masing. Keduanya pun menjadi dekat hingga akhirnya memutuskan menikah.